kalian mengalami hal seperti ini, di momen sepersekian detik itu ada massa yang bergerak dengan kecepatan tertentu, ada gaya yang bekerja, ada waktu interaksi, ada perubahan gerak, dan semua itu membentuk satu cerita fisika yang disebut momentum dan impuls. Momentum adalah ukuran dari seberapa sulitnya menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Dalam fisika, momentum dihitung dari hasil kali massa dan kecepatan. Bayangkan nih, dua orang berjalan ke arah yang sama, tapi satu orang membawa tas penuh buku, dan satunya tidak. Jika keduanya memiliki kecepatan yang sama, orang yang membawa tas akan punya momentum lebih besar, karena masanya lebih besar. Semakin besar momentum, semakin sulit menghentikan gerakan. Itulah sebabnya saat dua orang bertabrakan, orang dengan momentum lebih besar biasanya akan tetap berdiri, sementara yang satunya mungkin terdorong mundur atau jatuh. Tapi bagaimana momentum bisa berubah? Disinilah impuls masuk. Impuls adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat. Secara sederhana, impuls adalah gaya dikalikan waktu. Jadi, jika kamu memberikan gaya besar dalam waktu yang sangat singkat, seperti saat tabrakan mendadak, maka kamu sedang memberikan impuls besar pada tubuh orang lain. Impuls ini menyebabkan perubahan momentum. Jadi, saat seseorang terdorong ke belakang akibat tabrakan, itu bukan hanya karena ketabrak, tapi karena dia menerima impuls yang cukup besar untuk mengubah momentumnya. Menariknya, tubuh manusia bisa kita anggap sebagai sistem dinamis. Tiap bagian tubuh punya massa, posisi, dan bergerak dalam koordinasi. Dalam bidang seperti biomekanika, ergonomi, bahkan rehabilitasi medis, kita memanfaatkan konsep momentum dan impuls untuk menganalisis bagaimana cara darah bisa terjadi, bagaimana gaya bekerja saat seseorang jatuh, atau bagaimana merancang alat bantu gerak yang lebih aman dan efisien. Jadi, dari sebuah kejadian sederhana seperti tabrakan tidak sengaja di lorong, kita sebenarnya bisa belajar banyak tentang bagaimana tubuh kita bergerak dan bereaksi. Fisika tidak hanya hidup di laboratorium. Ia hidup dalam setiap langkah kita, setiap dorongan, dan setiap benturan. Dan dengan memahaminya, kita bukan hanya bisa menjaga keselamatan, Tapi juga membuka jalan untuk menciptakan dunia yang lebih ergonomis, manusiawi, dan cerdas.